Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salfitri dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan K3 2019. Di sini saya akan membahas mengenai identifikasi potensi bahaya di ruang lingkup sekitar. Setiap lingkungan atau tempat kerja tentunya mengandung potensi bahaya. Apa yang dimaksud dengan bahaya? Bahaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian, penyakit, kematian pada manusia, dan kerusakan pada lingkungan atau alat. Meskipun kita hanya di rumah, tentu saja bahaya akan terus mengintai kita. Berikut ini adalah identifikasi potensi bahaya yang ada di ruang lingkup sekitar saya. Potensi bahaya yang pertama yaitu lantai yang licin. Permukaan lantai yang licin berpotensi untuk menyebabkan seseorang dapat terpeleset hingga terjatuh yang dapat membuat cedera. Bahaya yang kedua yaitu tumpukan sampah. Sampah memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia. Pada sampah yang menumpuk dan membusuk, terdapat bakteri dan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, tipes, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit. Yang ketiga yaitu bau selokan yang tidak sedap. Bau tidak sedap merupakan salah satu efek dari saluran pembuangan atau drainase yang tidak lancar. Dalam banyak kasus, saluran pembuangan atau drainase rumah menjadi tersumbat disebabkan oleh banyak hal. Bau tidak sedap juga muncul dari saluran pembuangan akibat penumpukan sampah dan kotoran. Sisa makanan, helai rambut yang rontok, sisa sabun, dan lainnya bercampur dengan material lain. Kemudian semuanya membusuk dan muncul bakteri. Hal inilah yang menimbulkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu aktivitas. Bahaya yang keempat yaitu sering terpapar kipas angin. Sering terpapar hembusan kipas angin saat tidur dapat menyerap cairan dalam tubuh. Kelembapan tubuh akan menurun hingga tubuh kekurangan cairan bahkan dehidrasi. Terlebih, jika terpapar kipas angin yang kotor, dapat menyebabkan tenggorokan menjadi gatal, batuk, dan mengalami gejala asma. Potensi bahaya yang kelima yaitu kebocoran gas. Kebocoran gas dalam suatu ruangan adalah hal yang sangat berbahaya. Terlepas dari risikonya yang memungkinkan terjadinya kebakaran atau ledakan, gas tersebut bisa memberikan gangguan fisik seperti sakit kepala dan mual-mual. Potensi bahaya yang keenam yaitu penumpukan stop kontak. Beberapa orang di antara kita pasti pernah menumpuk stop kontak, bukan? Kebiasaan menumpuk stop kontak sangatlah berbahaya. Kebiasaan menumpuk stop kontak sangatlah berbahaya. Stop kontak yang dipasangi beberapa tusuk kontak listrik akan menimbulkan steker menjadi kendur karena terlalu banyak beban yang dipasang. Steker yang kendur tersebut dapat terpasang secara tidak sempurna pada stop kontak, sehingga akan menimbulkan percikan bunga api yang dapat mengakibatkan inti dan isolasi kabel terbakar. Potensi bahaya yang ketujuh yaitu radiasi komputer. Kebanyakan masyarakat saat ini memang sangat tergantung pada perangkat elektronik. Padahal, radiasi komputer yang signifikan dapat menyebabkan banyak efek negatif bagi tubuh, seperti luka bakar, ruam kulit, hingga masalah kesuburan pada pria dan wanita, fragmentasi DNA atau perubahan kode genetik yang tidak dapat diubah, dan kondisi kesehatan serius lainnya seperti tumor kanker. Potensi bahaya yang kedelapan yaitu postur tubuh yang salah. Kebiasaan yang melekat dalam diri kita sehari-hari ternyata memberikan pengaruh pada kesehatan tubuh kita. Salah satu kebiasaan yang menjadi perhatian adalah postur berdiri dan duduk yang kerap kali salah dipraktikkan. Postur tubuh yang kurang tepat dan diterapkan dalam waktu yang lama ternyata bisa menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius dalam jangka panjang. Potensi bahaya yang kesembilan yaitu kebisingan. Kebisingan tersebut berasal dari pembangunan flyover yang ada di dekat rumah saya. Kebisingan yang ditimbulkan dari pemakaian mesin otomatis menimbulkan suara yang cukup besar, sehingga
dapat menyebabkan gangguan bagi masyarakat sekitar hingga resiko cacat pada pekerjanya. Seringkali juga terdengar dentuman yang cukup keras yang membuat resah masyarakat. Alhasil, masyarakat takut untuk beraktivitas dikarenakan dentuman yang cukup keras tersebut. Baiklah, cukup sekian mengenai identifikasi bahaya yang ada di ruang lingkup sekitar saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.